Oke. 1, 2, 3. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar kalian hari ini? Masih semangat? Walaupun hari udah siang masih semangat? Semangat semangatnya bagaimana kalau ibu kita berkata siap, sedia, dan cerdas. Ayo kita lakukan tangan kita nih biar kamu nggak tunduk ini biar ini udah bosan ya. Enggak bosan, enggak kan? Kalian mau bosan, enggak pernah bosan ya nak ya? Kita benar semangat kata-kata. Oke, sudah? Udah lepas nih tangannya. Oke. Kita ikuti kata-kata saya tadi. Siap? Siap. Oke. 1, 2, 3. Siap, sedia, Untuk pembelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa ya. Silakan ketua kelas. Semua siap? Doa mulai. Saya dulu ya nak. Siapa yang masuk? Kau cuma sakit? Lalu. Ya, bilang Aulia itu kan ayah. Jangan lupa lah menjaga kesehatan dia ya. Karena kan diri kita sendiri kan harus kita jaga ya namanya. Udah pola makan dengan dia. Udah mau kan belum Nadia ya nak? Udah mau kan? Kadonya Nadia cepat sembuh ya. Kemarin kita ada pembelajaran apa sih? Kemarin nih, hari Selasa ya. Kita udah belajar tentang sekarang saya tanya sama kamu, apa sih makanan untuk manusia? Masih ingat nggak? Ibu, Ayo, silakan nak. peranan virus itu ada dua. Yang pertama itu merugikan dan menguntungkan. Ya. Yang merugikan itu virus sebagai penyakit, sedangkan yang menguntungkan dijadikan untuk pembuatan vaksin. Benar apa enggak? Tangan dulu sama teman. Itu memiliki peranan menguntungkan dan merugikan untuk mempelajari peranan yang merugikan pada manusia itu menyebabkan penyakit. Oke, gimana? Nih, lihat nih. Dan nih saya kasih tunjukkan. Nah, apa nih gambar? Sariawan. Sariawan itu jalan milik apa ini? Bintang. Ya, bintang nih kalau pakai tepuk tangan dulu. Adalah gejala penyakit HIV. Sari. Namanya. Sekarang kita untuk mempelajari virus itu maka kita mempelajari peranan virus yang merugikan pada manusia. Gimana tujuannya? Nah, itu satu. Kemarin masih ingat tujuan pembelajaran kita saya? Hah? Tujuan pembelajaran tuh. Coba. Lihat, tujuan pembelajaran kita satu.
lalu, melalui pengamatan video dan literasi, peserta didik dapat menganalisis peranan virus yang merugikan pada manusia dengan benar. Dan yang keduanya, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat membuat poster tentang cara pencegahan penularan penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus tertentu dengan kemarin kan kita udah belajar dong tentang pembuatan peranan virus ini. Kita buat desain kan, terus sekarang saya yakin yang percaya kamu sudah menyelesaikan tugas yang saya minta tentang membuat media, ya kan? Media pencegahan penularan penyakit pada manusia. Medianya apa main saja kan? Ya. Udah selesai semua saya? Sudah selesai. Coba kalau udah selesai dikirimkan ke WA biar bisa ditampilkan nanti kita presentasi, tampilkan di fokus. Berikan lah. Sudah? Sudah saya? Sudah, kalau sudah semua ya? Nah nih, udah ada nih. ABS, ngomong apa ABS kemarin? Silakan lagi ngomong ABS. Tepuk tangan dong. Jelas nggak yang pertama? Atau dijelaskan? Jelas Bu, udah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan menampilkan poster buatan kami mengenai tentang upaya pencegahan kepada virus rabies. Pada gambar bisa dilihat itu upaya pencegahan pada rabies. Rabies belum ada obatnya, tetapi dapat dicegah. Pastikan hewan penular rabies atau HPR sehat dan divaksinasi secara rutin. 3. Segera cuci luka dengan sabun di bawah air mengalir selama 15 menit. Dan yang terakhir, pemberian vaksin anti rabies atau VAR segera setelah digigit oleh HPR. Dan di situ juga ada apa itu rabies. Rabies adalah penyakit. Oh, kamu ininya belum pakai obat ya? Jadi situ benar. Saya mau di sini aja ini yang nanti kamu bantu boleh satu orang temannya di sini. Apa itu rabies? Rabies adalah penyakit sistem saraf yang disebabkan oleh jaringan virus, lisavirus yang menyebabkan peradangan otak. Nah, itulah poster dari kelompok kami mengenai itu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanya Kak? Ayo, yang kelompoknya tentang ini pencegahan virus rabies. Ya. Baiklah, kami mau menanyakan mengapa hewan harus diberi vaksinasi secara rutin. Ya, kenapa harus dikasih vaksin? Itu hewan yang penyebab rabiesnya ya? Iya. Bisa saya izin menjawab pertanyaannya? Agar hewan tersebut tidak terkena rabies dan tidak juga menyebarkan virusnya pada manusia. Terima kasih atas jawabannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi dari kelompok lain? Saya perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 3 ingin menanyakan apa aja sih contoh dari hewan yang menyebabkan rabies?
Baik, terima kasih kepada Fiona dari kelompok 3. Hewan yang rabies itu biasanya anjing, kucing, dan kelelawar. Tapi biasanya itu anjing. Ya, biasanya anjing. Ada yang ingin ditanyakan lagi dari kelompok lain? Tanyakan lagi anak-anak ibu. Udah jelas nggak nih virus rabiesnya ini? Udah ini kan nih dia poster mereka ini. Ada gambar anjingnya itu. Ada gambar anjing. Nah, ada gambar dokter itu siapa itu yang bawa pedang ya? Oh, Yulian. Latihan bu. Vaksinasi kanan itu apa tuh? Nah, itu udah bagus ya bentuk posternya ya. Warnanya coklat. Melambangkan warna tanah. Ini gambar apa nih? Situ apa itu? Kalau dia menjelaskan ada satu penelitiannya ya nak ya di sini ya. Ini gambar virus ya. Ya. Ini nanti kalau lebih besar lebih jelas ya nak ya. Ini sudah ada upayanya 1, 2, 3 dan 4. Coba dimulai lagi. Tadi upayanya kayak gimana? Upayanya rabies belum ada obatnya, tetapi dapat dicegah. Yang pertama, pastikan hewan penularan rabies atau HPR sehat dan divaksinasi secara rutin. Segera cuci luka dengan sabun di bawah air mengalir selama 15 menit. Pemberian vaksin anti rabies atau VAR segera setelah digigit oleh HPR. Oh, berarti kalau digigit hewan yang terkena rabies harus langsung dicuci pakai air mengalir. Ya tadi penyakit rabies katanya apa nak? Kelompok ini tadi katanya anjing, kucing, kelelawar, monyet juga masuk nak ya? Monyet. Siapa yang monyet di sini? Ada ya, karena monyet hewan yang di. Oh, bagus itu monyetnya ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok itu mau maju nak. Kelompok apa lagi cek? Ayo. Ayo kelompok apa nak? Dari kelompok 5. Nggak apa-apa, ayo Suhani. Ya hasilnya, kan ini buat kalian sendiri kan? Dan kamu bangga itu. Tapi bu, kelompok apa tuh? Kelompok 1. Kopi ya? Iya. Kopi mana sih kopi ini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil poster kami. Lihat pada saat ini, kami membuatnya dengan tulisan "Ayo cegah virus corona". Jadi di sini penjelasan dari virus yang corona ini bisa menyebabkan terjadinya infeksi pada saluran pernapasan atas. Kemudian cara pencegahannya itu bisa ambil tisu untuk menutupi hidung dan mulut saat ingin bersin atau batuk, dan juga makanan yang berseimbang dan bergizi. Kemudian cuci tangan menggunakan air yang mengalir dan bersih. Kemudian 4, gunakan masker. Dan di sini kami tambahi sebuah kata-kata motivasi, yaitu bersama-sama kita jaga lingkungan kita agar keluarga dan kerabat kita tetap terjaga. Nah, di sini kami tambahi gambar untuk memperjelaskan COVID-19 itu seperti apa. Itu tadi poster hasil kelompok 1. Di sini kawan-kawan ada yang ingin menambahkan atau memberi pertanyaan kepada kelompok? Oke, mereka. Perkenalkan, saya Betrat dari kelompok 5 yang bertanya, mengapa pencegahan virus corona harus makan makanan yang bergizi? Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Betrat. Mengapa harus penjagaannya dengan makanan yang bergizi? Karena makanan yang bergizi itu bisa membantu dan menjaga daya tahan tubuh kita agar jauh dari
jauh dari penyakit yang kronis. Tahu penyakit kronis? Oke. Yang pertanyaan ini ada yang menambahkan? Ibu, ya, silakan Ibu. Saya dari kelompok mau bertanya, mengapa virus corona itu cepat menyebar? Terima kasih kepada Yang lain. mungkin kawan-kawan ingin menambah. Baiklah, kalau gitu kami jawab ya Dika. Jadi COVID-19 ini bisa tersebar itu karena mungkin kita yang terledor saat berbicara, ludah kita pindah ke orang lain atau tidak saat bersih tidak ditutup serta batuk itu bisa menyebar virus corona dengan cepat. Baiklah, teman-teman. Ada yang bisa nambahin lagi nggak? Ada yang mau nambah lagi? Kenapa virus corona bisa menyebar dengan cepat? Itu karena virus itu berada di kita. Terus di mana? Di bisa berubah. Ya, Naya? Ya. Untuk kelompok ini udah bagus. Cuma warnanya yang itu saya kenapa hanya memainkan warna biru? Kan ini nih. Ini ayo juga nih. Kenapa itu nggak ada spasinya? Kan biasanya itu lebih bagus, Nak, ya? Iya, Bu. Ya, Nak, ya, untuk kedepannya ini nanti bisa diperbaiki, ya, Nak, ya? Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ayo kita lagi mau presentasikan. Oh, ya silakan. Kamu satu ya. Kamu dua. Sudah. Meriana? Kelihatan ke belakang, Nak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Baiklah kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi Bu Nova. Pagi. Kok pagi? Awas semangat pagi. Oh, ya. Terus ya. Oh, iya, ya. Baiklah kawan-kawan, di sini kami akan menampilkan sebuah poster mengenai penyakit HIV/AIDS. Jadi, penyakit HIV itu adalah virus yang menyebabkan rusaknya atau melemahnya sistem kekebalan tubuh manusia. Untuk menghindari penyakit HIV ini bisa melalui itu A, B, C, D, E. Di mana A itu abstinence, yaitu absen seks atau tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. Yang B itu B, faithful, bersikap saling setia dengan pasangan. Yang C yaitu kondom, cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom. Yang D itu no drug, dilarang menggunakan narkoba dan menghindari penggunaan jarum suntik tidak secara bergantian. Dan yang E itu education, yaitu pemberian edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV, salah satunya di layanan masyarakat terdekat, contohnya seperti ini. Baiklah kawan-kawan, itulah tadi penjelasan kami mengenai HIV. Apabila kawan-kawan ada yang ingin menambahkan atau memberi pendapat, silakan. Ayo. Yang mau bertanya nggak? Tentang HIV. Ini penyakit yang mematikan. HIV. Mau bertanya nggak HIV? Boleh, silakan. Ya.
itu ada batuk, terus sariawan, sama daya imun tubuh tuh menurun. Lalu bibir pecah-pecah juga. Bibir pecah-pecah langsung dengan sariawan gitu nah. Sariawan kan kena HIV. Ada nggak merasa pernah alami gejalanya ada dia? Tapi lagi kena HIV. Ada. Bagaimana yang lain? Ada yang ingin bertanya? Tapi bukan berarti ya sariawan nanti kamu jawab HIV, besok kamu mengatakan langsung teman-temannya di pasar sariawan. HIV ya. Nah ya, itu HIV kamu udah bagus ya mungkin kayak itu ya. Dia ada lambang HIV kan itu? Ya, HIV lambang ininya ya. Bentuknya seperti apa? Kita. Itu warna kuning itu apa kuning? Backgroundnya kuning. Kamu karena suka agak kuning hijau-hijau. Nah, cuma penulisannya sayang, yang copot gantung yang hitam itu nggak kelihatan jelas ya. Iya kamu seperti itu, ya kan? Jadi nggak kelihatan kan di belakang. Nah, coba nanti kamu saya tulisannya warna apa? Warna hitam. Ada apa ini? Apa nih? A B C D E nya itu udah kamu siapin. Untuk mengingat ya, pokoknya kalau menghindari penularan HIV itu katanya ingat aja A, B, C, D, E. Apa A, B, C, D, E nya itu? Apa nak? Nah, itu apa aja? Hanya B, Baiklah kawan-kawan, itulah tadi hasil investigasi kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hindari penyakitnya, bukan orangnya. Apa nih? Oh iya, Bu.
Ayo cegah polio. Polio. Ada yang pernah penyakit polio? Atau saudaranya, anak tante, tetangga? Ada pertanyaan nggak di sini? Saya cegah polio nih. Ada lain. Bisa ya? Perkenalkan, saya Sisma perwakilan dari kelompok 3. Saya mau bertanya, polio itu adalah bagian tubuh yang mana? Yang mana gitu? Polio itu adalah bagian tubuh yang mana? Yang mana aja? Yang mana aja? Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ya. Ini ayo cegah polio. Itu gambar orang ya, orangnya terima kasih. Oke, Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Siska. Jadi, virus polio itu menyebar melalui fecal oral, artinya virus berkembang biak di sistem pencernaan dan dikeluarkan melalui fase tinja, kemudian menyebar melalui air. Resiko semakin besar jika sanitasi tidak baik, seperti perilaku buang air besar sembarangan. Nah, bisa Siska. Enggak ya. Itu yang kamu tadi menyebabkan tubuh bisa sama virus. Pencernaan kayak gitu. Dan dia masuk dalam sistem pencernaan. Dia jangan apa sayang? Iya, sistem saraf. Dalam sistem saraf. Jadinya bisa menimbulkan kelumpuhan pada kaki ya. Iya. Ya. Itu kita di sini membahas posternya. Posternya itu bagaimana? Posternya nih, lihat nih, udah bagus nggak poster yang mereka buat? Gitu. Membahas posternya. Posternya ini rancangan poster mereka bagus nggak? Gimana nih? Ada pencegahannya. Mereka udah menampilkan tuh. Katanya vaksinasi polio tuh ada orang lagi divaksin tuh disebutnya kata itu. Nah, terus ada makan, buat nasi. Nah, karena memang Indonesia ya, pas nasi aja dibuat. Terus perilaku bersih, ada sapu. Dia ada udah menampilkan gambar-gambarnya yang cuci tangan, terus menggunakan jamban. Jamban itu bahasa Indonesia apa? Pas kulit buah-buahan ya, kalau makan buah-buahan katanya harus dibuang. Siapa yang hobi makan apel langsung digigit? Ya, veteran katanya ya. Konsumsi makanan yang bernutrisi. Makanan nutrisi bagus. Kamu suka makanan apa? Kamu suka makanan depan saji. Nutrisinya ada. Tapi baik nggak untuk kesehatan? Ada sayurnya nggak? Sedikit. Itu kalau suka makan teman saya itu siapa tuh yang makan pakai saus-saus itu? Makan pakai saus-saus banyak, saya lihat siapa makanya? Si Nadia. Oh bukan. Ya, oke, ini udah bagus ya. Ada gambar orang tadi boleh ditandai dengan bentuk kaki. Oh ya. Ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Gak ada
yang dimana itu infeksi virus yang menyebabkan penderita itu ditandai dengan bintik-bintik atau ruang-ruang kemerahan di badannya. Nah, selanjutnya itu ada cara pencegahan penularan penyakit cacar air. Yang pertama itu menerima vaksin cacar air. Yang kedua, menghindari kontak langsung dengan orang yang sedang terkena cacar air. Yang ketiga, kurangi kontak dengan orang sekitar karena dapat menular melalui udara. Dan yang terakhir itu menerapkan pola hidup yang bersih dan juga sehat. Itulah isi dari poster yang telah kami buat. Mungkin sekiranya dari teman-teman kelompok lain ada yang ingin menambahkan atau yang ingin bertanya. Silakan. Oke, ada yang bertanya nggak? Ayo, tentang poster yang dibuat kelompok ini tentang cacar air itu sudah cacar. Yuk, sudah jago. Dan ngalamin tuh macam-macam tuh. Ada upaya pencegahannya tuh. Jangan lagi kena cacar air ya. Tanya nak. Dari segi pembuatan fotonya itu ya tuh warnanya. Dia telah membuat 4 ya upayanya ya nak. Ada gambar bintik-bintik cacar air kan? Nah, emang cacar air cuma di badan. Jadi udah bisa kan ya? Pertama katanya memang vaksin. Yang kedua, apa itu menghindari kontak langsung dengan penderita. Yang ketiga, apa lagi nak? Mengurangi kontak sekitarnya. Yang keempat, menerapkan pola hidup sehat. Ada tanya? Ada? Ada? Ini tanya oh ya, apa enggak? Saya akan bertanya, apakah anak yang sudah pernah terkena cacar air bisa terkena lagi? Wow. Oke. Bisa nggak? Maka kalau misalnya kita emang aman, emang saya nggak bisa semuanya ya. Bisa ya? Bisa nggak? Baik, menurut kelompok kami jawaban itu bisa kena lagi walaupun waktu kecil udah kena itu cacarnya. Menurut kelompok kami walaupun waktu kecil udah terkena cacar air, kalau udah besar dia masih bisa terkena kok cacar airnya itu. Alasan itu karena virus tadi, karena kan virus itu berhentinya kan ya. Jadi waktu udah besar dia tetap ya. Betul itu nak ya, karena cacar air itu bisa menular. Karena kan cacar air itu kan ada di mana-mana. Dan pasti juga kita divaksin kan cuma untuk bukan artinya ketika divaksin itu kita akan terkena. Gitu aja dia udah divaksin bisa terkena juga. Nah ya, ada pertanyaan lagi nggak untuk kelompok ini nak? Dari segi ininya, pembuatan posternya, dalam semua itu? Coklat, dia suka coklat ya? Warna dasarnya apa? Pink. Warna dasarnya pink, yang itu agungnya coklat ya? Jangan. Ada pertanyaan? Ya, biasanya kita evaluasi loh tentang poster kamu. Kan udah saya kemarin katakan kalau kita akan melakukan evaluasi untuk posternya, review, mana semua bagus, semua kreatif, tapi kita cari yang terbaik. Oke, udah ada pertanyaan lagi saya? Udah ada? Silakan ditutup nak. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama. Saya buka satu-satu kembali biar kamu lebih jelas, biar kita melakukan evaluasi bersama-sama. Enak ya? Kita lihat. Yes. Dari yang ini. Kita lihat dari ayo cegah virus corona. Penggunaannya udah bagus, penggunaan ada gambarnya, kata-katanya seperti itu. Cuman dia hanya memainkan warna biru dan orange, putih seperti itu.
Nih, jadi udah ininya jelas nggak kata-katanya? Ada gambarnya juga. Jelas ya? Makanya penulisannya mungkin diperbaiki lagi. Ya, ya. Ya. Ini udah bagus, kreatif sekali. Nah, yang ini ayo cegah polio. Ayo cegah polio itu di kelompok 4 ya. Ayo cegah polio ini udah bagus, kreatif, dimana dia memainkan semua warna. Dia vaksin polio juga cuma soal vaksin, dia jelas dibuatnya dalam bentuk gambar yang mendetail tentang vaksin itu, masak makanan, perilaku, dan saya suka karena di sini dia menyajikan satu ada logo sekolah. Nah, jadi kan ayo dong. Jadi ketika nanti di media itu kelihatan nih yang ini SMA 11. Ya, dari gambar ada anak ini ya, polio. Warnanya juga terang. Di sini kayaknya kalau di laptop saya itu warnanya warna biru. Dan dia menyajikan ada gambar jangan ini, gambar virus. Nah, ini yang kelompok cacar air. Sebenarnya ini bukan warna coklat, warnanya pink aslinya. Gak tahu kenapa diinfokusnya jadi warna coklat. Coba ditunjukkan gambarnya tadi nak di dalam dengan kelompok dulu. Jadi menggunakan warna pink gitu. Bagus ya, ada gambar-gambar yang menyajikannya seperti vaksin ada lagi divaksin. Terus apa tuh menghindari kontak langsung, nah gitu. Terus kurangi kontak dengan orang sekitar, dia ini buat gambarnya juga. Terus menerapkan pola hidup sehat. Nah, gambar ini nih, dia juga menambahkan kalau cacat itu bentuknya gimana? Ada titik. Nah, ya ini apa nih? Ini dari kelompok cacar air sudah kreatif ya. Perpaduan ini gambar sama tulisan udah pas. Cuma di sini kan ada penjelasannya, ini nggak ada penjelasan. Ini maksudnya apa? Maksudnya itu saja. Ini kan langsung aja menerima vaksin cacar akhirnya didaftar. Enak ya? Ya Bu, kan udah sama gitu. Kita kalau penayangan poster tidak perlu penulisan yang terlalu panjang. Singkat, padat, dan jelas. Nah, yang ini ini sebenarnya warna merah dan dia juga menampilkan gambar virus di sini. Cuma virusnya itu tidak terlalu jelas karena pemilihan warna coklat sama coklat muda atau kuning. Ini aslinya coklat. Coba yang buka di posternya saya. Mana ibu yang punya HP? Nah, ini dia. Kuning. Ini tidak terlalu ini anaknya. Tidak terlalu nampak bentuk virusnya. Ini ada sebenarnya gambar perlu kita tidak terlalu nampak. Dia hanya memainkan mana merah sama. Kalau tulisan ini jelas, cuma kalau tadi di fokus dia nggak terlalu jelas gitu. Gak ada gambar. Biasanya kan kalau kita melihat poster itu apa yang menarik dengan kita? Karena ada gambar ya. Gambarnya ini ya. Oke, apa lagi bro? Nih, di depan tadi duluan ini. Nih, sudah masuk rabies. Gambar utamanya dia udah bagus nih bikin. Kalau penyakit rabies memang umumnya di Indonesia itu penyebab utamanya sebenarnya itu kalau di Indonesia karena kan anjing peliharaan yang banyak dipelihara kan. Kalau monyet kan jangan dipelihara. Terus juga kita juga jangan bertemu kontak dengan monyet seperti itu. Maka dinamakannya dengan anjing yang ada dalamnya virus. Warna yang dipakai
ditulis ada 4, ditulisnya api, apa di bawahnya. Sebenarnya penulisan itu aja. Oke, apa itu habisnya oke ya? Ya nak. Ya nak. Jadi siapa ya? Ini yang evaluasi prosesnya yang dari yang baik-baik dari yang terbaik nggak baik lagi. Karena saya sangat apresiasi untuk anak saya, untuk kalian semua yang telah membuat poster ini, dari kalian membuat rencana, ya rencananya sampai kalian membuat medianya dengan menggunakan kanvas. Oke, siapakah kira-kira kita nyanyi? Supaya kamu lebih jelas, saya akan kasih apa sih penilaiannya, kenapa bukan di poster ini, ya? Dari sini ya, dari sini ya, mau dapat jajan nggak? Satu kreativitas. Tadi kan saya bilang juga kreativitas kamu nak. Kedua, tingkat keterbacaan kalian, ya. Keterbacaannya. Tulisannya tadi. Ketiga apa? Ini responnya ada lihat. Tadi yang pertama kreativitas, yang keduanya keterbacaan, yang ketiganya desain gambarnya. Nah, memang kalau poster itu harus ada gambar, ya. Desainnya. Dan yang keempat penggunaan bahasanya singkat, padat, jelas, menarik dan ya nak ya. Siapakah itu? Satu kan? Satu. Tiga. Sesuai dengan penilaian tadi, kamu semua baik, kalian terbaik, yang menulisnya itu kelompok. Dia ada lambang yang menjual, lambang sekolah kita, tulisannya bagus, yang nayangkannya tulisannya jelas. Ya, makanya evaluasi yang terbaik. Kita sama. Oke, kasih dulu hadiah. Ben.
Enggak lah. Bukan dia Mami ini nggak ada semangat menerima hadiah nih. Malu nih ya. Jadi kan lagi apa? Oke. Kreativitasnya luar biasa ya. Ayo. Ini sudah lihat nih. Nah. Indra, tadi nggak mau maju. Kita tepuk tangan dulu. Terima kasih ya Nak. Silakan duduk kembali. Nah, yang lain silakan berdiri remek di sendiri. Ya. Besok kalau mau belajar lagi kita pembuatan poster di bangsa dengannya. Oke, sekarang kita kan tadi udah belajar nih tentang rumus, kamu sudah membuat poster, upaya menangani. Sekarang untuk pembenaran materi, kemana saya nayakan videonya? Cuma, sunnah kan? Coba, nonton lagi sekali sini. Bagus ya. Masa sih tidak main? Ya, Bu. Atau kita buat karyawan? Ulang. Ya, ulang. Tahukah kamu, Remaja adalah manipulasi risiko terkena HIV? Jadi, apakah kamu sengaja? Kalau iya, kamu wajib nonton video yang satu ini. Pertama, ayo kita jawab dulu pertanyaan. Kenapa remaja termasuk ke dalam salah satu populasi berisiko HIV? Itu semua karena sifat dan perilaku bawaan dari remaja yang ingin tahu terhadap segala hal yang menarik bagi mereka. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kasus HIV banyak ditemukan pada usia 20 sampai 24 tahun. Menurut hasil survei yang dilakukan BKKBN Republik Indonesia, sebanyak 63% remaja di Indonesia usia sekolah SMP dan SMA sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Sebelumnya, emang apa sih hubungan seks di luar nikah dengan HIV? Nama HIV mungkin bukan nama yang asing lagi di telinga kita. Virus yang dapat menyebar melalui kontak dengan 3 cairan tubuh, yaitu darah, cairan seksual, dan air susu ibu ini mampu melemahkan imunitas tubuh kita dengan cara menyerang sel darah putih bernama CD4. Ibaratkan segelar, CD4 ini berfungsi untuk menghidup atau mematikan imunitas ketika ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh. CD4 inilah yang menjadi sasaran utama virus HIV atau apa namanya human immunodeficiency virus. Saat pertama kali virus HIV menyerang, tubuh akan membuat antibodi untuk melawan virus tersebut sehingga muncul dari gejala ringan seperti demam, batuk, dan keringat malam yang mirip dengan gejala flu. Fase ini adalah fase pertama perjalanan HIV menjadi AIDS dan berlangsung selama 2 hingga 6 bulan. Di tahap selanjutnya, virus tetap berkembang di dalam tubuh penderita tanpa memberikan gejala sama sekali selama 5 sampai 15 tahun. Fase ini disebut dengan fase asimptomatik atau fase tanpa gejala. Ketika imun tubuh terus dilemahkan, muncul beberapa infeksi oportunistik yang sulit ditemukan seperti pembengkakan kelenjar limpa, sariawan, demam, dan batuk berbulan-bulan. Akhirnya, ketika imun tubuh sudah benar-benar lemah,
tekstil kosmetik semakin menumpuk karena tidak berperlawanan sama sekali dari tubuh terhadap bakteri yang menyerang. Pasien terakhir inilah yang dinamakan dengan AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wah, kamu pasti menemukan tubuh kamu terserang virus HIV. Jadi, kamu harus pintar menjaga tubuh kamu dari virus ini dengan cara menghindari cara penyebaran virus tersebut. Karena dapat menyebar melalui cairan tubuh seperti cairan seksual, darah, dan juga air susu ibu, maka media yang dapat menyebarkan virus ini adalah seks bebas, penggunaan jarum bekas secara bergantian, dan air susu ibu kepada anaknya. Perilaku berisiko seperti seks bebas tanpa pengaman, menggunakan pistol bekas, jarum suntik bekas, jarum satu, jarum suntik, dan jarum bekas lainnya secara bergantian sangat berpotensi menyebabkan virus HIV. Oleh karena itu, kamu harus mencari segala perilaku berisiko tersebut. Sebagai seks berganti dari pasangan, gunakan pengaman saat berhubungan seksual, lakukan untuk mengurangi atau setia kepada satu pasangan, jangan menggunakan jarum suntik dan pistol bekas. Makanlah makanan yang bergizi seimbang dan berolahraga secara teratur untuk meningkatkan imunitas tubuh. Apakah video ini menambah wawasan kamu? Jangan lupa kasih pendapat kamu di kolom komentar. Nah, itu saya namanya. Jelasin ya lagi kita tentang peranan biologika manusia dalam mengobatinya. Ini kita lihat kenapa sih kita membuat kampus, yaitu itu kan ada sifat kita, yaitu yang seperti depannya yang lalu bahwa itu bersifat cuma berulang dan enak ya. Nah ini karena itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Kita akan membahas tentang virus yang merugikan. Di sini tadi kamu sudah membahas nih, virus itu merugikan kenapa? Menyebabkan penyakit pada manusia. Contohnya penyakit rabies, penyakit polio, penyakit HIV, penyakit hepatitis, cacar air, apalagi COVID-19, flu, banyak lagi ya yang istilahnya flu. Ada lagi demam berdarah, istilahnya virus ya, penyebaran nyamuk seperti itu. Dan ada gejala-gejalanya sesuai dengan virus yang menginfeksi manusia, beda-beda. Kalau virus COVID, gejalanya apa? COVID gejalanya pada manusianya demam. Kalau virus rabies gejalanya jadinya fobia. Kalau virus cacar air gejalanya tubuh dipenuhi oleh kalau gejala demam berdarah, ada demam tinggi yang bentuknya seperti pelana kuda, ya kan? Kalau virus polio gejalanya, polio tadi gejalanya apa? Ya, kotornya apa? Ya, sesuai pokoknya gejala yang terserang itu mau jadi sesuai dengan virus yang makin. Bagaimana cara mencegah virus tersebut? Biar kita tidak terserang penyakitnya tadi. Kita hanya bisa menghindari mencegah. Satu, kita divaksin. Kita divaksin. Kapan vaksinnya? Biasanya vaksin itu jadi waktu kita itu ya. Kedua apa? Pola hidup yang sehat, bersih dan sehat. Yang ketiga yang
pembelajaran itu? Tanya dulu, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Ada nggak? Oh, ya silakan. Nak. Jadi kesimpulannya virus itu dapat menyebabkan banyak penyakit pada manusia seperti COVID-19, rabies, HIV, polio, dan cacar air. Nah, COVID-19 itu disebabkan oleh SARS coronavirus 2, lalu yang rabies disebabkan oleh Zika virus, yang HIV disebabkan oleh human immunodeficiency virus, polio disebabkan oleh polio virus, dan cacar air disebabkan oleh Varicella zoster. Lalu upaya pencegahan virus pada manusia itu ada 4. Yang pertama vaksinasi, yang kedua cuci tangan dengan air mengalir, yang ketiga dan menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, dan yang terakhir menghindari kontak langsung dengan penderita. Kita sekali baru kita. Polio, ada yang menjaga cacar air dan sebagainya. Dimana upaya mencegahnya secara umum, satu dengan vaksinasi, kedua dengan menghindari kontak langsung, yang ketiga dengan makanan yang dengan hidup bersih dan sehat, yang keempat makanan yang enak ya, oke? Pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Saya juga mau bertanya dengan kamu, bagaimana perasaan kalian setelah mendengarkan? Apakah bertambah ilmunya? Saya setelah untuk refleksi kan, silakan nanti kamu isi lewat WA ya. Saya ada refleksinya. Refleksi ini saya sebagai WA. Nah nih ada cara tinggal menunjukkan ya. Ya, apakah saya mengerti virus? Apakah saya sudah paham karena virus signifikan pada manusia? Apakah saya sudah paham tentang gejala penyakit yang disebabkan oleh virus? Apakah sudah paham tentang penyebab seseorang terkena penyakit tertentu oleh virus? Dan apakah paham tentang cara pencegahan penularan penyakit? Sudah selesai semua? Aplikasikan, saya kasih waktu. Sudah? Sudah? Coba itu dijawab dari yang sana. Nah, nih. Siapa yang bisa menjawab ini? Refleksinya. Yuk. Ya. Ayo, siapa? Itu refleksinya. Jawab. Apakah saya sudah mengerti tentang virus? Kamu jawab. Ya, mengerti. Terus yang kedua, Apakah saya sudah paham peranan virus yang merugikan pada manusia? Ya, mengerti. Ya, paham. oke, sudah ya, sudah semua menjawab, sudah dijawab lagi semuanya dari dalam bukunya. Oke. Nah, kemarin kan kita sudah aplikasi ya? Sudah. Ya kan baru aplikasi saya kasih. Sudah. Sekarang saya mau kasih ilustrasinya nih. Kan udah belajar nih, coba kamu jawab nih postesnya itu ya, bagaimana bukunya. Udah ini saya kasih waktu 5 menit lah untuk menjawab. Coba postesnya.
Ada bagus-bagus anak saya suka. Silakan kalian pelajari ya di rumah, yang baca-baca. Jadi besok kita masukin perubahan. Oke, selesai. Tetap semangat selalu. Sudah selesai pembelajaran apa? Sebelum selesai pembelajaran, baiknya kita tutup dengan Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Salam. Selamat siang, Bu. Dapat.